Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang proses pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Tentunya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka yang perlu dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu adalah mengangkat khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada kejadian menarik, yaitu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah di waktu duha. Ketika itu ada dua sikap para sahabat terhadap wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sikapnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang begitu cintanya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan beliau tidak percaya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya. Sehingga beliau sampai berkata di hadapan para sahabat, "Wallahi ma mata Rasulullah." Demi Allah, Rasulullah sallam belum meninggal. "Wala ba'athannahu Allahu fala yaqta'anna aydiya rijalin wa arjulahum." Sungguh Allah akan bangkitkan beliau kembali dan beliau akan memotong tangan-tangan sekelompok orang, yaitu orang munafikin, dan kaki-kaki mereka. Jadi Umar memandang bahwasanya Rasulullah SAW belum meninggal dunia. Dalam riwayat yang disebutkan, wala yamutu hatta yaqta aydiya unasin minal munafiqina katsir wa arjulahum. Beliau tidak akan meninggal kecuali sampai memotong tangan-tangan dan kaki-kaki orang-orang munafikin. Ini dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Ibnu Majah. Dan Umar mengatakan tidak terbetik dalam hatiku kecuali itu, bahwasanya Rasulullah SAW belum meninggal dunia. Bahkan beliau berkata tidak seorang pun mengucapkan Rasulullah SAW meninggal dunia, sehingga para sahabat semua diam. Tidak ada yang berani mengucapkan Rasulullah SAW meninggal dunia, sementara Umar berkoar-koar Rasulullah SAW belum meninggal. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwasanya Umar terbetik dalam hatinya bahwasanya apa yang dialami oleh Nabi SAW seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dipanggil oleh Allah, bertemu dengan Allah, kemudian balik lagi bertemu dengan kaumnya. Seakan-akan Nabi SAW dipanggil sebentar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk dibangkitkan kembali karena masih ada tugas Nabi SAW untuk menyelesaikan urusan orang-orang munafik. Ya, rupanya Umar jengkel sekali dengan orang-orang munafik, sehingga dia mengatakan Nabi SAW belum meninggal. Dan tidak seorang pun yang berani membantah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar ketika itu sedang berada di tempat agak jauh dari kota Madinah, yaitu di arah Kuba, ya. Di suatu tempat namanya As-Sunnah, di rumah beliau, ya. Sehingga ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau terlambat datang, ya. Orang-orang sudah heboh, Umar sudah berkuar-kuar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun datang dengan di atas kudanya dari rumahnya. Kemudian beliau datang masuk masjid, beliau melihat orang-orang sedang heboh, Umar lagi berbicara. Akhirnya beliau tidak bicara sama orang-orang, Abu Bakar pun masuk ke rumah Aisyah. Segera fatayammama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau segera menuju ke jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mughasyan bi thawbin hibarah, dan Rasulullah sallam wajahnya ditutup dengan sebuah kain hibarah. Fakashafa an wajhihi thumma akabba alaih, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun membuka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar pun tunduk menuju Nabi, faqabbalahu, kemudian Abu Bakar mencium wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baka, kemudian beliau pun menangis. Tsumma qala, kemudian beliau berkata,
bi abi anta wa ummi wallahi ma yajma'ullahu 'alaika mautataini ammal mautatul lati kutibat 'alaika faqad muttaha. Kata Abu Bakar, demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan kepadamu dua kematian. Artinya kau tidak akan mati dua kali. Adapun kematian pertama kau sudah rasakan sekarang. Artinya engkau kalau hidup lagi kau akan merasakan kebahagiaan yang abadi. Setelah itu Abu Bakar pun keluar menuju masjid. Wa Umar bin Khattab yukallimun nas. Maka sementara Umar terus bicara sama orang-orang. Tidak boleh seorang pun bilang Rasulullah meninggal. Semua orang takut sama siapa? Umar. Maka Abu Bakar menegur Umar dan berkata, "Ijlis ya Umar." Duduk wahai Umar. Fa aba Umar an yajlis. Umar tidak mau duduk. Akhirnya Abu Bakar berbicara, fa aqbalan nasu ilaihi wa taraku Umar. Orang-orang ketika lihat Abu Bakar datang, mereka semua menuju ke Abu Bakar dan mereka meninggalkan Umar. Kemudian Abu Bakar berkata, "Amma ba'du. Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, sungguhnya Muhammad telah mati. "Wa man kana minkum ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa di antara kalian yang menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Kemudian beliau bacakan firman Allah, qala Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul yang telah berlalu sebelum beliau para rasul yang lain. Para rasul yang lain meninggal, maka Muhammad juga akan meninggal. Afa imma ta'au qutilan qalabatum ala aqabikum. Memangnya kalau Rasulullah sallam kalau mati atau terbunuh kalian akan balik ke belakang? Maka kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini, wallahi la ka'anna an-nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhil ayah hatta talaha Abu Bakar. Seakan-akan kaum muslimin, para sahabat tidak tahu ada ayat ini dalam Al-Qur'an karena mereka saking sedihnya, saking kagetnya dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ayat ini ada. Dan seakan-akan ayat ini tidak pernah turun sampai yang baca Abu Bakar. Maka orang-orang pun menerima ayat tersebut dan ini dalil yang sangat tegas Rasulullah SAW meninggal dunia. Fama asma'u basyaran minan nas illa yatluha. Kata Ibnu Abbas, tidak aku bertemu dengan seorang pun kecuali baca ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad kecuali sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya. Sebagaimana yang sebelumnya meninggal, maka dia juga akan meninggal. Umar berkata, wallahi ma huwa illa an sami'tu Aba Bakrin talaha fa akhirtu hatta ma tuqilluni rijlaya hatta ahwaitu ila al-ardi hina sami'tu talaha. Alimtu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mat. Kata Umar, aku pun demi Allah tidaklah sebentar kecuali setelah itu aku mendengar Abu Bakar membaca ayat tersebut. Tidak lama kemudian aku mendengar Abu Bakar membaca ayat tersebut, maka aku tidak kuat berdiri, kakiku tidak mampu menopangku, maka aku pun terjatuh di tanah. Tatkala aku mendengar Abu Bakar membaca ayat tersebut, maka aku tahu bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Tapi ikhwan, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka kejadian berikutnya adalah pemilihan khalifah. Siapa pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan ini penting ya karena saya sudah syaratkan pada pertemuan kemarin bahwasanya orang-orang Syiah menjadikan peristiwa perselisihan para sahabat di awal pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah untuk mencela para sahabat. Dan ini juga didukung oleh orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis maksudnya orang-orang kafir yang mereka belajar tentang keislaman untuk mencela Islam ya. Mereka menulis tentang Islam tapi mereka orang-orang kafir, orang barat dan mereka menulis tentang keislaman dengan cara pandang yang sudut pandang yang keliru. Mereka memilih riwayat-riwayat yang lemah, riwayat-riwayat yang palsu untuk mencela para sahabat. Oleh karenanya untuk menjelaskan tentang bagaimana kejadian peristiwa pemilihan Abu Bakar, saya akan bacakan hadis yang panjang riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Hudud dan juga diriwayatkan oleh sumber-sumber hadis yang lainnya, yaitu tentang hadithu as-Saqifah, tentang kejadian
di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu ibarat seperti suatu tempat ruangan yang diberi sakaf, diberi atap, kemudian tempat berkumpul sahabat di tempat tersebut yang dikenal dengan Saqifah Bani Sa'idah. Taib. Adapun kisahnya adalah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau dikabarkan, intinya kenapa Umar menyampaikan hadis ini, karena dikabarkan oleh seorang sahabat, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf, mengabarkan kepada Umar bahwasanya ada seorang yang berkata, ya Abdurrahman bin Auf, beliau berkata bahwasanya ada yang berkata kalau Umar mati kami akan membaiat si fulan. Jangan sampai seperti baiat Abu Bakar, kanat faltah, ya. Baiat Abu Bakar itu tiba-tiba tanpa ada musyawarah, sehingga akhirnya orang-orang pilih Abu Bakar tanpa ada musyawarah. Ini sempat tersebar di kota Madinah syubhat orang-orang belakangan yang tidak menghadiri kejadian mengatakan bahwasanya baiat Abu Bakar itu terjadi tiba-tiba tanpa ada musyawarah terlebih dahulu, ya. Tahu-tahu Abu Bakar diangkat, ya. Maka Umar ingin membantah isu yang sedang tersebar ketika itu. Beliau berkata, "Fala yaghurranna imra'an an yaqulu inna bai'ata Abi Bakrin kanat faltah." Ya, janganlah sampai seorang terpedaya dengan menyatakan bahwasanya baiat Abu Bakar terjadi dengan tiba-tiba tanpa ada musyawarah. Maka Umar berkata, "Faqad kana kadzalik ghairu anna Allah waqa syarraha wa laysa minkum min an tuqta'a ilaihi al-a'naqu mithlu Abi Bakrin." Kata Umar, memang cepat, peristiwanya cepat. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan keburukannya, ya. Jadi tapi cepatnya terjadi pembaiatan Abu Bakar bukan tanpa musyawarah. Justru cepatnya itu menunjukkan bagaimana para sahabat mudah memilih Abu Bakar karena mereka tahu siapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Cepat tetapi dibangun di atas musyawarah. Makanya terjadi diskusi antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin sebagaimana akan kita sebutkan dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang cepat tapi dibangun di atas musyawarah. Tidak alot. Kalau alot kan bakalan lama. Tapi karena Abu Bakar yang mau dipilih, sudah enggak ada yang ribut, selesai. Memang cepat tapi di atas musyawarah. Maka Umar berkata, "Wa laisa minkum man tuqta'u ilaihi al-a'naq mithla Abi Bakar." Tidak seorang pun dari kalian yang leher-leher unta atau kuda terputuskan seperti Abu Bakar. Ini ibarat maksudnya ketika terjadi lomba, misalnya kuda atau onta, maka ada kuda yang paling depan sehingga kuda-kuda yang lain pengin maju, kepalanya enggak sampai. Kan kalau pengin menang, kepalanya maju dulu biar sampai di titik finish. Tapi tidak ada yang mampu karena Abu Bakar selalu di depan. Ini ibarat bahwasanya kalian semua tahu tidak ada yang bisa mengungguli Abu Bakar. Tidak ada yang bisa mengungguli apa Abu Bakar. Setiap kalian pasti amal solehnya bisa dikalahkan. Kecuali siapa? Abu Bakar. Abu Bakar paling depan dalam segala amal. Tidak ada yang bisa menyamai dia dan tidak ada yang bisa menandinginya. Ini mukaddimah dari Umar untuk menjelaskan bahwasanya memang Abu Bakar pantas untuk jadi siapa? Khalifah. Karena tidak ada yang bisa menandinginya dalam kebaikan. Wa innahu kana min khabarina hina tuwfiyallahu. Hina tawaffallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam anna Aliyan wa Zubair wa man ma'ahuma takhallafu anna fi baiti Fatimah. Begini kejadiannya kata Umar. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka beberapa kerabat Nabi dari kalangan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Nabi sekaligus mantu Nabi SAW. Kemudian Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah sepupu Nabi karena ibunya adalah Sofiyah. Sofiyah adalah bibinya Nabi SAW. Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Ya, punya suami ya, Awam, punya anak namanya Zubair bin Awam. Sehingga Ali dan Zubair adalah kerabat Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka bersedih di rumah siapa? Fatimah. Sehingga mereka tidak hadir dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, pemilihan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di sini Umar menjelaskan kejadiannya ketika itu bahwasanya kedua orang ini yang kerabat Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib dan Zubair, dan bersama mereka berdua, ya, mungkin ada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka tidak berserta kami karena mereka berada di rumah Fatimah.
Fatakhallafat annal ansar bi asriha, dan ketika itu kaum Ansar semua juga tidak bersama kami. Kami Muhajirin sendirian. Wajtama al muhajirun ila Abi Bakar. Semua kaum Muhajirin kumpul kepada Abu Bakar karena Abu Bakar yang paling tua di antara mereka, kemudian yang paling berilmu, semua tahu tentang Abu Bakar. Faqultu li Abi Bakar, maka aku berkata kata Umar kepada Abu Bakar, "Intaliq bina ila ikhwanina haula'i minal ansar." Mereka tahu penting memilih pemimpin. Kata Umar, "Wahai Abu Bakar, ayo kita Muhajirin, kita ketemui saudara-saudara kita di kaum Ansar untuk bicarakan masalah ini, masalah penting, masalah kepemimpinan. Karena mereka tahu kalau tidak ada pemimpin nanti akan kacau. Ya, akan kacau. Maka butuh ada pemimpin yang bisa menyatukan. Dan di antara niat baik kaum Muhajirin, mereka tidak bikin pemimpin sendiri, mereka tidak angkat, tapi mereka ingin ngobrol, diskusi sama siapa? Kaum Ansar. Maka Umar berkata, ayo kita pergi kaum Ansar. Fantalaqna na'ummuhum, kami pun berjalan menuju kaum Ansar. Falaqiyana rajulani salihani qad syahida badran. Di tengah jalan kami bertemu dengan kaum Ansar, dua orang yang saleh. Disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka berdua adalah Uwaim bin Sa'idah dan Ma'an bin Adi. Dua orang ini ikut serta dalam perang Badar. Faqala, keduanya berkata, "Aina turiduna ya ma'asyaral muhajirin?" Kalian mau ke mana wahai kaum Muhajirin? Mau ke mana? Faqulna nuridu ikhwanana haula'i minal ansar. Kami ingin bertemu dengan saudara-saudara kami, diskusi dengan kaum Ansar. Qala, mereka berdua berkata, "Farji'u faqdu amrakum bainakum." Enggak perlu kalian aja. Masalah kepemimpinan itu haknya kaum Muhajirin. Kalian enggak perlu ketemu dengan kaum Ansar. Kalian putuskan sendiri saja, enggak perlu ketemu dengan kaum Ansar. Tapi kata Umar, wallahi lanatiyannahum, enggak, kami akan ketemu dengan saudara-saudara kami kaum Ansar. Fa atainahum wa hum mujtami'una fi saqifati Bani Sa'idah. Kami datangi mereka sedang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah sampai sekarang masih ada lokasinya. Kalau kita di Masjid Nabawi menghadap kiblat, dia sisi kanan agak belakang. Sayap kanan agak belakang. Misalnya kiblat sebelah sana, dia sisi kanan agak sebelah bagian belakang. Ya, dulu tempat situ ada Maktabah Al-Malik Abdul Aziz. Saya enggak tahu sekarang, saya belum pernah ke situ lagi, cuma kelihatannya masih ada lokasinya. Dulu maktabah situ, perpustakaan. Mereka kumpul tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kami datangi mereka kaum Ansar dan mereka sedang ngumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Wa idza baina adhhurihim rajulun muzammal. Ternyata di tengah-tengah mereka ada seorang yang sedang berselimut. Aku berkata, siapa ini? Mereka berkata, adalah Sa'ad bin Ubadah. Pemimpin kaum Ansar dua. Kaum Ansar ada dua. Pertama suku Al-Aus dan kedua suku apa? Al-Khazraj. Suku Al-Aus pimpinannya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu meninggal setelah perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Pemimpin suku Al-Khazraj adalah Sa'ad bin Ubadah. Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, tinggal siapa? Sa'ad bin Ubadah. Jadi ketika kaum Ansar berkumpul, mereka berkumpul kepada Sa'ad bin Ubadah. Ketika itu Sa'ad bin Ubadah sedang sakit. Makanya dia memakai selimut. Dikatakan, masya'nuhu, kenapa dia? Qalu waji', dia sakit. Maka salah seorang dari mereka berdiri dari kaum Ansar, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, amma ba'du. Ada seorang dari Umar tidak ingin menyebut namanya. Tapi ada seorang berdiri kemudian berbicara dengan berkata, amma ba'du fanahnul ansaru wa katibatul Islam. Kami adalah kaum Ansar. Ansar maksudnya para penolong Muhajirin. Ansar artinya penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa katibatul Islam, dan kami adalah pasukan Islam. Wa antum ya ma'syara Quraisy rahtun nabiyina. Adapun kalian wahai kaum Quraisy, maksudnya kaum Muhajirin, kalian adalah golongan dari nabi kami. Wa qad daffat ilaina min qaumikum daffatun. Perkataan dia, dan kalian datang kepada kami, kalian sedikit waktu itu datang kepada kami. Ini orang ini bicara, kami banyak, kami tolong penolong kalian, dan kalian datang kepada kami jumlahnya sedikit, enggak banyak. Katanya yang berhijrah awal-awal jumlah cuma apa? Sedikit. Qala, Umar paham. Falamma ra'aituhum yuriduna an yakhtaziluna min aslina wa yaqsibuna al-amr wa qad kuntu zawwartu fi nafsi maqalatan uqaddimuha baina yadi Abu Bakar wa qad kuntu udari minhu ba'd al-haddi wa kana huwa awqara minni wa ahlam. Aku melihat ini kayaknya mereka ingin memutuskan memilih pemimpin tanpa kami. Mereka inginnya, ini perkataan muqaddimah seakan-akan kaum Ansar ingin mengangkat amir dari golongan mereka
sendiri. Maka ketika itu Umar akhirnya mempersiapkan perkataan untuk dia ucapkan kepada kaum Ansar dan dia ingin ngomong sebelum Abu Bakar. Ya, kata Umar, waqad kuntu udari minhu ba'dhal had. Ya, Abu Bakar tuh lembut tapi kadang-kadang dia ada ketegasan. Saya ingin dia jangan sampai tegas dalam masalah ini, khawatir akan timbul kericuhan. Jadi Umar sudah siapin kata-kata ya. Abu Bakar memang lembut tapi kadang-kadang dia kelepasan, maksudnya begitu. Maka saya ingin siapkan suatu perkataan jangan sampai Abu Bakar kelepasan di suasana yang lagi tegang seperti ini, mulai muncul dari kaum Ansar, mereka ingin angkat pemimpin sendiri. Maka kata Umar, aku siapkan dalam diriku perkataan akan aku ucapkan di hadapan Abu Bakar. Wa kana huwa aqra minni wa ahlam, ternyata Abu Bakar lebih tenang, lebih sabar. Falamma aradtu an atakallam, ketika aku ingin ngomong, tiba-tiba Abu Bakar berkata, ala rislik, tahan. Umar sudah ngomong, tahan. Umar diam. Fa karihtu an a'siyahu, aku tidak ingin membangkang kepada Umar. Faqama, akhirnya Abu Bakar yang berbicara. Fahamidallah wa athna alaih, Abu Bakar pun muji Allah dan menyanjung Allah. Fama taraka syai'an kuntu zawwartu fi nafsi atakallam bihi law takallamtu illa qad jaa bihi wa bi ahsana minhu. Semua tadi keinginanku yang sudah saya siapkan untuk bicara kepada kaum Ansar ternyata diucapkan oleh Abu Bakar juga, bahkan lebih baik daripada persiapanku. Maka Abu Bakar berkata, "Amma ba'du," lihat perkataan hikmah yang bijak dari Abu Bakar, dia berkata, "Amma ba'du, ya ma'syaral Ansar, wahai kaum Ansar," yaitu wahai para penolong kami. Fa innakum la tazkuruna minkum fadlan illa wa antum lahu ahlun. Tidak ada satupun kelebihan yang kalian sebut tentang diri kalian, memang kalian berhak memiliki kelebihan tersebut. Tidak ada yang mengingkari kelebihan kalian. Wa innal Arab la ta'rifu hadzal amra illa li hadzal hayy min Quraisy. Namun orang-orang Arab tahu bahwasanya kepemimpinan tidak bisa dipegang kecuali orang-orang Quraisy. Artinya Abu Bakar kasih tahu kalau orang Ansar yang pegang akan terjadi keributan karena tidak ada yang mau tunduk sama kaum Ansar. Ini ke depan. Tapi kalau Quraisy yang pegang, orang semua akan tunduk. Karena sejak dulu orang tahu Quraisy adalah kabilah yang terbaik. Makanya Abu Bakar kasih pengetahuan, kasih maklumat. Wa innal Arab, kita tidak bicara Quraisy, Ansar doang, kita bicara Arab seluruh kaum muslimin. Wa innal Arab la ta'rifu hadzal amra illa li hadzal hayy min Quraisy. Orang-orang Arab ingat, mereka tidak tahu namanya kepemimpinan kecuali dimiliki oleh siapa? Orang Quraisy. Wa hum awsatul Arab daran wa nasaban, dan mereka adalah Arab yang paling tinggi nasabnya dan kabilahnya. Ya, dan tidak ada yang menolak hal ini. Walakin raditu lakum ahada hadaini rajulaini. Jadi setelah Abu Bakar menyampaikan, dia mengatakan, tapi saya ridha untuk kalian angkat salah seorang dari kedua orang ini menjadi pimpin kita semuanya. Fabayyu ayyahuma syi'tum, silakan kalian baiat salah satu di antara kedua orang ini yang kalian sukai. Fa akhadha bi yadi wa bi yadi Abi Ubaidah bin Jarrah. Maka Abu Bakar pegang tanganku dan pegang tangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Silakan baiat salah satu dari kedua orang ini. Abu Bakar tidak bilang baiat saya, tapi baiat salah satu dari dua orang. Dua ini orang Quraisy. Dua orang yang terbaik. Silakan baiat salah satu di antara keduanya. Wa inni wallahi ma karihtu min kalamihi syai'an ghairu hadhil kalimah. Kata Umar, semua perkataan Abu Bakar saya suka, cuma ini yang saya tidak suka. Ini. Cuma kenapa saya dimaju-majuin? In kuntu la uqaddam fatudrabu unuqi fima la yuqarribuni ila ithmin ahabbu ilayya min an uammara ala qaumin fihim Abu Bakar. Sungguh saya dikedepankan, kemudian saya dipenggal leherku, selama itu tidak berdosa. Saya mati selama itu bukan dosa. Lebih saya sukai daripada saya diangkat jadi pemimpin, anggotanya anak buahku Abu Bakar. Enggak mau. Mending saya mati daripada jadi memimpin siapa? Abu Bakar. Falamma qada Abu Bakrin kalamahu qama minhum rajulun. Setelah Abu Bakar selesai berbicara, salah seorang dari kaum Ansar berbicara. Umar tidak menyebut namanya juga. Ada yang mengatakan Al-Batiyah Hulbab bin Munzir. Intinya Umar tidak menyebut nama-nama orang tersebut. Ada salah seorang dari kaum Ansar berkata, faqala ana juzailuha al-muhakkaku wa udhaikuha al-murajjabu. Dia mengatakan, ini istilah ya, ungkapan ana
judhailuha al-muhakkaku. Jadi saya adalah tongkat atau pohon yang digunakan oleh onta. Onta kalau terkena penyakit gatal, dia gosok-gosokkan badannya di mana? Di pohon tersebut sehingga hilang gatalnya. Jadi kata dia, saya akan jadi pohon tersebut. Artinya saya akan mengucapkan kata-kata yang pelipur lara bagi kaum Ansar. Wa udzaikuhal murajjabu, demikian juga udzaikuhal murajjab maksudnya kalau ada nakhlah atau pohon korma sudah sangat tinggi, kemudian memiliki buah yang sangat banyak, mudah jerubuh, maka mereka membuat suatu tempat untuk menyanggah supaya pohon tersebut tidak rubuh. Ya, dia mengatakan saya penyanggah tersebut. Artinya dia ingin mengatakan, wahai kaum Ansar, tenang. Saya akan menyampaikan suatu perkataan pelipur lara bagi kalian yang akan menopang kalian. Maka dia berkata, seakan-akan ini keputusan yang baik. Dia berkata, minna amirun wa minkum amirun ya ma'syar Quraisy. Begini saja. Kalian angkat khalifah, kami juga angkat apa? Khalifah. Udah masing-masing. Masing-masing. Diskusi di antara para sahabat. Fartafa'atil aswat, kata Umar, mulai ada suara meninggi. Wa kathra lagot. Orang bicara macam sini. Baik kaum Ansar maupun kaum Muhajirin. Falamma asfaqtul ikhtilaf qultu li Abi Bakar. Ketika aku melihat orang-orang khawatir terjadi perselisihan, aku berkata kepada Abu Bakar, ubsut yadaka ubayyika. Wahai Abu Bakar, bentangkan tanganmu, aku akan baiat engkau. Kelihatannya harus segera diatasi. Fabasata yadahu fabayatuhu wa bay'al muhajirun. Abu Bakar bentangkan tangannya, aku pun bayat Abu Bakar, dan kaum Muhajirin semuanya membaiat siapa? Abu Bakar. Kemudian setelah kaum Ansar lihat semua membaiat Abu Bakar, kaum Ansar semua juga membaiat siapa? Abu Bakar. Sa'ad bin Ubadah yang tadinya mungkin siap diangkat menjadi amir, yang sedang sakit ditinggalkan. Semua membaiat siapa? Abu Bakar. Hatta qala qailuhum qataltum Sa'ad bin Ubadah. Sampai ada yang berkata, kalian telah mematikan Sa'ad bin Ubadah. Maksudnya sehingga dia tidak terpilih, dia tidak. Kata Umar, qatalahullahu Sa'ad. Dan kalau memang demikian sudah takdir, kata siapa? Umar, ya. Wa inna wallahi ma wajadna amran huwa aqwa min membayati Abi Bakar. Khashina in faraqnal qaum wa lam takun bai'atun an yahdithu ba'dana bai'ah. Kata Umar, demi Allah, kami tidak mendapati perkara yang lebih kuat dari membaiat Abu Bakar. Ini yang paling penting harus kita lakukan. Kami khawatir kalau kami meninggalkan mereka dan tidak terjadi baiat, maka bisa jadi ada pembaiatan kedua setelah itu. Ya. Kalau terjadi pembaiatan kedua, fa imma an nataba'uhum ala ma la narda aw nukhalifum fayakun fasad, ya. Kalau sudah terjadi baiat kedua, mungkin kita membaiat yang kedua dan kita tidak setuju sebenarnya, terpaksa. Atau kalau kami menyelisih pembaiatan kedua, maka terjadi kerusakan. Ini Umar bercerita, demikianlah kejadian, ya. Dan kejadiannya tidak lama, singkat. Ketika Abu Bakar diangkat, maka semuanya apa? Setuju. Selesai urusan. Selesai urusan, maka Abu Bakar menjadi khalifah. Memang ada diskusi sedikit di kalangan kaum Muhajirin, kaum Ansar, dan setelah itu terjadi persetujuan ijma di kalangan para sahabat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah kaum muslimin. Taib. Bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan dalam riwayat yang sahih, ya. Beliau membaiat Abu Bakar 2 kali. Baiat pertama yaitu ada yang mengatakan hari pertama setelah kejadian Saqifah Bani Sa'idah, ada yang mengatakan hari kedua disuruh untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana riwayat tersebut diriwayatkan riwayat yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya. Di mana saya bacakan riwayatnya, ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Fasa'ada Abu Bakrin fanadhara fi wujuhil qaum falam yara Zubair." Setelah Abu Bakar As-Siddiq di baiat, maka beliau pun naik di atas mimbar, kemudian dia melihat para hadirin dan dia tidak melihat Az-Zubair. Fada'a bi-Zubair, maka Zubair pun dipanggil karena mereka tidak hadir ketika itu.
Zubair, Ali sedang berada di rumah siapa? Fatimah. Maka dipanggillah Zubair. Faja'a. Faqala qultu. Maka Umar berkata, ya, Ibnu ammati Rasulillah wa hawari aradta an tashqa asal muslimin. Engkau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau adalah penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada Zubair bin Al-Awwam, "Inna likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair bin Al-Awwam." Setiap nabi punya penolong spesial, penolong khusus, dan penolong khususku adalah siapa? Zubair bin Al-Awwam. Wahai sepupu Nabi dan wahai penolong khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, aradta an tashqa asal muslimin. Kau ingin memecah belah kaum muslimin? Faqala la tathriba ya ini kata Abu Bakar menegur. Kau ingin memecah belah kaum muslimin, sudah terjadi baiat. La tathriba ya khalifah Rasulullah. Tidak ada ya khalifah. Jangan, tidak ada celaan wahai khalifah Rasulullah. Faqama fabaya'ahu. Maka kemudian Zubair pun berdiri, kemudian beliau membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Thumma nadhara fi wujuhil qaum falam yara Aliyan. Kemudian Abu Bakar mengecek lagi, tidak ada Ali. Fada'a bi Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib pun dipanggil. Faja'ahu faqala. Kemudian Ali pun datang, Abu Bakar berkata, Ibna ammi Rasulillah wa khanatuhu ala ibnatihi aradta an tashuka asal muslimin. Wahai Ali, engkau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau adalah mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau ingin memecah belah kaum muslimin? Qala la tathriba ya khalifah Rasulillah fabaya'ahu. Tidak ada celaan wahai khalifah penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Para ulama khilaf, apakah ini adalah hari pertama wafatnya Nabi itu hari Senin ataukah keesokan harinya hari Selasa, ya. Baiatnya Zubair dan Ali kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya, adapun isu-isu yang disebutkan oleh orang Syiah bahwasanya Ali tidak mau baiat, Ali enggan, Ali membangkang, demikian juga Sa'ad bin Ubadah kemudian kabur, tidak mau salat di belakang Abu Bakar. Ini semua dusta. Semua riwayat dari jalan Abu Mikhnaf dan dia seorang perawi Rafidhi yang suka mencela para sahabat, ya. Bahkan disebutkan dalam diskusi Umar dengan Sa'ad bin Ubadah ketika Umar memuji Abu Bakar, maka Sa'ad bin Ubadah berkata, "Shadaqta, engkau benar." Engkau benar. Sudah selesai, tidak ada keributan setelah itu. Demikian juga dalam riwayat yang sahih bagaimana Ali bin Abi Thalib, ya, begitu perhatian terhadap Abu Bakar sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali tidak pernah tidak salat di belakang Abu Bakar. Beliau selalu salat di Masjid Nabawi di belakang siapa? Bermakmum kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Bahkan ketika Abu Bakar ingin keluar menjadi pemimpin dalam peperangan melawan al-murtaddin, orang-orang yang murtad, yang mengikuti nabi-nabi palsu. Ketika itu Abu Bakar sudah keluar dengan menghunuskan pedangnya, maka dikejar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian ditahan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan dilarang. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar, "Shim sayfaka," masukkan pedangmu. Ya. Wala tafja'na bi nafsika warji ilal Madinah. Jadi Abu Bakar sudah jalan jauh sampai Dzil Qassah, dia sudah jalan jauh. Dikejar oleh Ali bin Abi Thalib. Dia sudah menghunuskan pedangnya. Kata Ali, masukkan pedangmu balik ke Madinah. Jangan bikin kaget kami kalau kau meninggal dunia. Warji ilal Madinah. Fallahi la in faja'na bika fuji'na bika la yakunul islami nidhamun abadan. Demi Allah, seandainya kami diberi kabar engkau meninggal dunia, maka Islam tidak punya aturan sama sekali setelah itu. Jadi Ali bin Abi Thalib sayang sama Abu Bakar. Dia tidak ingin Abu Bakar yang keluar perang, disuruh pulang. Yang lain aja. Karena Abu Bakar adalah khalifah kaum muslimin. Kalau khalifahnya meninggal mungkin terjadi kacau balau, ya. Dalam sebagian riwayat Az-Zuhri menyebutkan dalam Sahih Bukhari, Az-Zuhri menyebutkan, saya bacakan ya perkataan Az-Zuhri. Wa qala Ma'mar qala rajulun liz-Zuhri. Az-Zuhri seorang tabi'in. Dia bertanya kepada Az-Zuhri dan ini riwayat dalam Sahih Bukhari. Namun Az-Zuhri meriwayatkan secara mursal, tanpa sanad, tanpa sahabat. Ada yang bertanya, "Afalam yubayyihu Ali
sittata ashhur. Bukankah Ali radhiyallahu anhu tidak membaiat Abu Bakar selama 6 bulan? Qala la wala ahadun Bani Hashim. Kata Zuhri, tidak seorang pun dari Bani Hashim termasuk Ali bin Abi Thalib yang membaiat Abu Bakar kecuali setelah 6 bulan. Hatta baya'ahu Ali, setelah Ali membaiat Abu Bakar baru Bani Hashim seluruhnya membaiat Abu Bakar, ya. Falamma ra'a Aliun insarafa wujuhin nas anhu dara'a ila musalahati Abi Bakar. Tatkala Ali melihat orang-orang tidak lagi menghormati beliau setelah wafatnya Fatimah, maka Ali pun berfikir untuk berdamai dengan Abu Bakar. Maka dia pun mengirim surat kepada utusan kepada Abu Bakar dan berkata, "I'tina wala ya'tina ma'aka ahad." Wahai Abu Bakar, kemarilah sendirian, jangan seorang pun kau bawa. Ya. Dan Umar pun tidak suka, ya. Wa kari an ya'tiyahu Umar lima alima min syiddati Umar, dan Ali tidak suka kalau Abu Bakar datang bersama Umar karena dia tahu Umar orangnya tegas. Maka Umar berkata, "La ta'tihim wahdak." Wahai Abu Bakar, jangan kau datangi Ali bin Abi Thalib sendirian. Kata Abu Bakar, "Aku akan mendatangi mereka meskipun sendirian. Apa yang mereka hendak lakukan kepadaku?" Maka Abu Bakar pun berjalan sendirian, kemudian menuju Ali. Ketika itu Ali bin Abi Thalib berkumpul dengan Bani Hashim, maksudnya kerabat-kerabat Nabi. Maka Ali bin Abi Thalib pun memuji Allah dan menyanjung Allah. Kemudian dia berkata, "Fa innahu lam yamna'na min an nubayyi'aka ya Abu Bakrin inkarun li fadilatika." Wahai Abu Bakar, sungguhnya kami tidaklah mencegah kami untuk membaiat engkau selama 6 bulan ini, bukan karena kami mengingkari keutamaanmu. Wala nafasatun 'alaika bi khairin saqallahu ilaik, dan juga bukan karena persaingan dengan kebaikan yang telah Allah berikan kepada engkau. Walakinnana kunna nara anna lana fi hadzal amri haqqan. Hanya saja menurut kami punya hak dalam masalah pemilihan khalifah. Kenapa kau tidak bermusyawarah dengan kami sementara kami kerabat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastabdattum bihi alaina, sehingga akhirnya kalian mengadakan pemilihan khalifah tanpa kehadiran kami. Ya, tanpa kehadiran kami. Ini penjelasan dari Az-Zuhri. Ini semua riwayatnya lemah karena Az-Zuhri tidak menyebutkan sanad. Namun ada sebagian ulama mulai menjamakkan. Mereka berkata hadis yang sahih dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam membaiat Abu Bakar entah hari pertama tapi tidak pas kejadian, mungkin siang harinya atau sore harinya, atau mereka membaiat Abu Bakar pada hari kedua. Sebagaimana tadi kita jelaskan. Abu Bakar bertanya, "Mana Zubair? Mana Ali? Kenapa engkau tidak membaiat? Kau ingin merobek persatuan kaum muslimin." Akhirnya mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun pembaiatan Ali 6 bulan seterusnya adalah dalam rangka untuk memperkokoh baiat yang mungkin sebagian orang tidak mengerti bahwasanya Ali sudah membaiat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Tapi riwayat bahwasanya Ali tidak membaiat selama 6 bulan, riwayatnya apa? Lemah, ya. Riwayatnya lemah karena riwayat Zuhri, dan Zuhri seorang tabi'in dan dia tidak menyebutkan sanadnya dari sahabat, ya. Sehingga riwayatnya mursal, ya. Riwayatnya mursal sehingga termasuk riwayat yang lemah. Ala kulli hal, yang benar Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian taat kepada Abu Bakar As-Siddiq dan selalu salat di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Dan bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin keluar berperang melawan orang-orang murtadin, maka Ali mencegahnya dengan mengatakan, "Jangan wahai khalifah. Kalau kau meninggal repot. Siapa yang mengatur apa? Kaum muslimin." Sehingga akhirnya Abu Bakar mundur, tidak jadi berangkat untuk memimpin peperangan. Namun benar bahwasanya ada permasalahan, ya, antara Fatimah radhiyallahu taala anha dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana datang dalam riwayat-riwayat yang sahih, ya. Bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha setelah ayahnya meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah dan Ali dan Al-Abbas datang kepada Abu Bakar minta warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayahnya meninggal punya warisan. Dan Nabi punya beberapa harta dari Khaybar, jatah al-khumus 1/5 dari Khaybar, kemudian ada di Fadak. Sehingga Fatimah datang minta warisan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya,
berkata kepada mereka, "Wallahi laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asil min qarabati." Kata Abu Bakar, demi Allah, saya lebih suka menyambung kerabat Nabi daripada kerabatku sendiri. Wa inni wallahi ma alautu fi hadhil amwal allati kanat baina wa bainakum ghairal khair. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Demi Allah aku akan bersungguh-sungguh mengolah harta ini ya dengan sebaik-baiknya. Aku tidak akan mengolahnya dengan tidak benar. Aku mengolah harta peninggalan Nabi dengan sebaik-baiknya. Kalau saya mau kasih, saya kasih. Akan tetapi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tapi saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, nahnu ma'syarul anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Ya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya kami para nabi tidak ada warisan. La nuras maksudnya la yurathu minna, la yurathu minna. Itu tidak ada warisan dari kami. Kami seluruh nabi seperti itu. Ma taraknahu sadaqah. Apa harta yang kami tinggalkan semua menjadi sedekah bagi kaum muslimin. Sehingga tidak ada harta warisan dari nabi untuk kalian. Maka Fatimah pun marah sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan tidak mau bicara dengan Abu Bakar As-Siddiq ya sampai wafat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ya. Ini namanya ya kita tahu bahwa ini namanya manusia, tidak ada yang maksum ya. Fatimah menyangka bahwasanya ayahnya punya warisan untuk bisa diambil tetapi ditahan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Namun sebelum wafatnya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, maka Abu Bakar As-Siddiq datang menemui Fatimah radhiyallahu taala anha ya. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih dari Sya'bi, dia berkata, "Lamma maridat Fatimah ataha Abu Bakar As-Siddiq fasta'dzana 'alaiha." Ketika Fatimah sakit, maka Abu Bakar pun datang menjenguk Fatimah. Kemudian minta izin untuk bertemu dengan Fatimah. Faqala Ali, "Ya Fatimah, hadza Abu Bakrin yasta'dzinu 'alaika." Wahai Fatimah, ini Abu Bakar minta izin bertemu dengan engkau. Faqalat atuhibbu an adzana lahu? Kata Fatimah kepada Ali, apakah kau suka aku mengizinkan beliau? Qala na'am. Fa'adzinat lahu fadakhala 'alaiha. Maka Fatimah mengizinkan, Abu Bakar pun datang dan dia pun masuk menemui Fatimah. Yataraddaha. Kemudian Abu Bakar ingin menyenangkan Fatimah agar Fatimah ridha dengan dia ya. Artinya kalau kita di posisi Abu Bakar kan susah. Bagaimana? Ini dia sangat sayang sama keluarga Nabi SAW. Tapi Nabi bilang jangan peninggalanku tidak ada yang menjadi apa? Warisan. Serba salah. Serba salah. Jadi bahkan Abu Bakar tahu resiko dari dia tidak kasih warisan. Fatimah akan marah sama dia. Tapi dia mengambil risiko. Mengambil risiko demi untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Tapi beliau datang kepada Fatimah, ya taraddaha, minta agar Fatimah ridha kepadanya, ya. Kemudian beliau berkata, "Wallahi ma taraktuk dar wal mal wal ahlu asyira illa ibtigha mardatillah wa mardata Rasulillah wa mardatikum ahlal bait." Demi Allah aku tidak meninggalkan negeriku, aku tidak meninggalkan keluargaku, aku tidak meninggalkan hartaku. Kabilahku aku tinggalkan semuanya tidak lain kecuali ingin mencari keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah dan keridhaan ahlul bait kalian. Summa taradaha hatta radiyat. Kemudian dia terus berbicara dengan Fatimah. Akhirnya Fatimah ridha dengan siapa? Abu Bakar sebelum meninggal dunia. Dan ini sering dijadikan alasan oleh orang Syiah untuk mencela Abu Bakar dan kita bilang Abu Bakar menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya diriwayatkan dari Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, salah seorang dari Ahlul Bait ya. Dia berkata, "Amma law kuntu makana Abi Bakrin la hakamtu bima hakama bi Abu Bakar fi Fadak." Seandainya aku berada di posisi Abu Bakar. Zaid ini keturunan Al-Husain yang disandarkan padanya firqah Zaidiyah. Salah seorang imam-imam dari imam-imam Ahlul Bait ya, yang disandarkan kepadanya firqah Zaidiyah padahal dia tidak berakidah seperti mereka. Dia berkata, "Seandainya aku di posisi Abu Bakar, aku akan menjalankan sebagaimana yang dijalankan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Seandainya kita di posisi Abu Bakar, kita bagaimana kira-kira? Menyenangkan Fatimah radhiyallahu anha tapi membangkang perintah Nabi atau sebaliknya? Tentu sebaliknya. Kita tetap menjalankan perintah Nabi meskipun resiko kita dibenci oleh Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha wanita salehah dijamin surga, tapi dia tidak maksum. Dia tidak apa? Maksum ya.
Dia tidak maksum. Dan bukan cuma Fatimah yang tidak dikasih. Fatimah tidak dikasih. Al-Abbas paman Nabi juga tidak dikasih. Istri-istri Nabi pun tidak dikasih. Di antara istri Nabi siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa dapat bagian warisan? Enggak dapat. Seandainya kalau ada warisan, Aisyah juga akan dikasih karena dia putrinya siapa? Abu Bakar. Tapi semuanya tidak ada dikasih. Karena perintah Nabi, nahnu ma'syarul anbiya la nuras. Ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi tidak punya warisan. Apa yang kami tinggalkan semua menjadi sedekah. Kata Nabi dalam hadisnya, annal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathal ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan harta dinar dan dirham, tapi mereka hanya mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu dari para nabi, dia telah mengambil bagian yang banyak. Baik. Sampai sini jelas ceritanya? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil faedah dari kisah pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, semangat para sahabat untuk segera mengangkat khalifah agar mencegah perpecahan ya. Sampai-sampai mereka menunda ya pemakaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu ini masalah penting. Kalau sudah ada pemimpin, semua selesai. Tapi kalau tidak ada pemimpin, mungkin proses pemakaman pun ada keributan. Sehingga harus ada pemimpin dulu, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Apalagi kita tahu bahwasanya orang-orang Arab dahulu mereka sulit untuk bersatu. Masing-masing kabilah punya pemimpin sendiri-sendiri. Mereka tidak mau tunduk kepada kabilah yang lain. Makanya kita dapati hadis-hadis tentang man mata wa alaysa ala unukihi bai'ah famata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal tidak ada baiat di lehernya maka mati seperti orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah dahulu tidak suka punya pemimpin. Mereka sering terpecah belah, ribut, masing-masing punya kabilah sendiri-sendiri. Sehingga pentingnya mengangkat pemimpin ya ini dirasakan oleh para sahabat sehingga mereka sebelum memakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha untuk mengangkat pemimpin terlebih dahulu. Namun kalau kita lihat perkataan orang Syiah, lihat para sahabat rakus pemimpin sampai mentelantarkan jasad Nabi. Ini sudut pandang yang seperti itu. Bayangkan bagaimana mereka baca riwayat-riwayat para sahabat sampai nangis, sampai sedih, sampai Umar tidak percaya Nabi meninggal dunia sampai ya. Sementara mereka bilang jasad Nabi telantarkan karena rakus kepemimpinan. Bukan begitu. Yang benar mereka harus angkat pemimpin supaya permasalahan semuanya mudah. Kemudian pemilihan Abu Bakar dan musyawarah dengan musyawarah dan ijma. Mereka musyawarah diskusi. Kaum Ansar mengatakan kami ingin ada pemimpin, kalian pemimpin sampai akhirnya setelah Abu Bakar dibaiat semuanya setuju. Termasuk Sa'ad bin Ubadah pun setuju. Tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu riwayatkan beliau mengomentari kejadian ini. Beliau berkata, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan." Dia mengomentari tentang bagaimana para sahabat memilih Abu Bakar. Dia berkata, apa yang dilihat oleh kaum muslimin baik, maka di sisi Allah juga baik. Dan para sahabat telah memilih siapa? Abu Bakar. Mereka ijma' memilih Abu Bakar, maka itu baik di sisi apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Ini mirip dengan perkataan Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu taala pernah ditanya oleh Harun Ar-Rasyid, bagaimana peristiwa pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq? Maka Abu Bakar bin Ayyash berkata, "Sakatallah wa sakata Rasulullah wa sakatal mu'minun." Kata dia, Allah mendiamkan, Rasulullah mendiamkan, kaum mukminin mendiamkan. Harun Rasyid lebih bingung. Apa maksudnya? Saya lebih bingung lagi. Maksudnya gimana? Jadi bagaimana peristiwa pembaiatan Abu Bakar? Kata Abu Bakar bin Ayyash, ulama, Allah mendiamkan, Rasulullah diam, kaum mukminin juga diam. Kemudian dia jelaskan maksudnya. Seandainya Abu Bakar tidak berhak menjadi pemimpin, pasti Allah tidak diamkan. Dan Rasulullah SAW juga tidak akan diamkan. Tetapi semua hadis-hadis mengisyaratkan Rasulullah yang ketika Rasulullah sakit, siapa yang jadi imam? Abu Bakar. Ketika Allah pun mendiamkan, Rasulullah menyuruh Abu Bakar menjadi imam salat. Kalau nanti kita sebut hadis-hadisnya, kalau ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau engkau sudah tidak ada, kami bayar zakat kepada siapa? Bayar zakat sama Abu Bakar. Kalau saya balik tidak ketemu engkau, saya ketemui siapa? Kata Rasulullah, temui Abu
Bakar. Terlalu banyak hadis-hadis dan Rasulullah membiarkan begitu saja. Rasulullah diam, kaum mukminin pun diam ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Ini menunjukkan ijma bahwasanya memang Abu Bakar berhak menjadi siapa? Khalifah. Dan di antara perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari yang indah, dia berkata, bukankah Rasulullah SAW bersabda, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, dalam masalah imam. Yang jadi imam adalah orang yang paling aqra', yang paling paham tentang Al-Quran. Dan selama Rasulullah SAW sakit, siapa yang jadi imam? Abu Bakar. Dan Rasul yang berkata, yang jadi imam harus yang paling apa? Yang paling alim. Ini sudah isyarat bahwasanya yang paling berhak menjadi khalifah siapa? Abu Bakar. Dia yang paling alim di antara seluruh para sahabat. Karena ketika Rasulullah SAW sakit, yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Kalau salah selama 8 hari. Abu Bakar terus jadi imam. Tidak seorang pun sahabat yang disela-sela. Seandainya bukan Abu Bakar tidak menjadi khalifah, mungkin yang lain boleh menyela jadi imam. Kemudian para sahabat ketika khilaf pertama, mereka sedang berpikir memilih siapa yang terbaik sehingga terjadi perselisihan. Ya, mereka menganggap yang terbaik dari sisi kami adalah Sa'ad bin Ubadah dari kaum Ansar. Dia yang paling terbaik di antara sahabat-sahabat yang lain, dan mereka punya pemikiran bahwasanya masing-masing kabilah punya apa? Pemimpin, ya. Namun setelah Umar membaiat Abu Bakar dengan maksakan, sini saya baiat, maka semua langsung apa? Ngikut, tidak satu pun yang ribut. Karena mereka tahu Abu Bakar yang terbaik, ya. Abu Bakar yang terbaik. Ini semua ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala membantah pemikiran orang-orang orientalis maupun orang Syiah yang menggambarkan bahwasanya para sahabat rakus kepemimpinan, bahwasanya mereka mentelantarkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai keluar tanduk-tanduk kemunafikan, kata-kata mereka, perkataan keji kepada para sahabat, ya. Dan ternyata alhamdulillah dengan baiat Abu Bakar para sahabat bersatu, kemudian mereka tunduk di bawah Abu Bakar, kemudian mereka berperang melawan orang-orang murtadin yang mengikuti Nabi baru, sebagaimana akan datang penjelasannya. Di akhir pembahasan masalah Abu Bakar sebagai khalifah, disepakati oleh para ulama Ahlussunnah bahwasanya Abu Bakar yang berhak menjadi khalifah dan kekhalifahnya sah. Yang bilang tidak sah cuma orang-orang Syiah. Karena mereka mengatakan namanya khilafah itu harus dari Ahlul Bait. Dari Ahlul Bait. Sementara Abu Bakar bukan Ahlul Bait, Umar bukan Ahlul Bait, Utsman bukan Ahlul Bait. Jadi kata mereka setelah Nabi jadi pemimpin yang berhak harusnya siapa? Ali. Jadi tiga orang sebelum Ali semuanya tidak sah dan semuanya kafir. Semuanya kafir karena merampas kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun Ahlussunnah mengatakan sepakat kepemimpinan Abu Bakar adalah kepemimpinan yang sah. Cuma mereka berselisih, apakah Abu Bakar menjadi khalifah itu dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hanya sekedar isyarat. Pendapat pertama mengatakan Abu Bakar menjadi khalifah karena nas dari Nabi. Itu nas maksudnya Nabi mengatakan dengan tegas. Ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Di antara dalil akan hal ini menurut Ibnu Hazm dan para ulama yang sependapat dengan beliau, dalil yang tegas bahwasanya Abu Bakar jadi khalifah adalah Nabi mengatakan semua pintu-pintu yang menuju masjid ditutup kecuali pintunya siapa? Abu Bakar. Kemudian ketika Nabi sakit yang suruh jadi imam siapa? Abu Bakar. Sampai ada yang Umar saja, Umar kata Abu Bakar enggak, harus kata Nabi harus apa? Abu Bakar. Kemudian juga Aisyah berkata di waktu Rasulullah SAW sedang kondisi sakit, beliau berkata, "Idili Abu Bakrin wa akhak hatta aktubu kitaban." Panggil bapak Abu Bakar dan panggil saudaramu Abdurrahman bin Auf, aku ingin menulis suatu wasiat. Fa inni akhafu an yatamanna mutamannin. Aku khawatir ada yang berangan-angan. Wa ana aula, dan berkata saya lebih utama untuk jadi penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Allah dan kaum mukminin enggan ada penerus Nabi kecuali siapa? Abu Bakar. Ini nas tegas. Rasulullah ingin tulis tapi tidak jadi nulis. Tapi Rasulullah sempat mengungkapkan, saya khawatir ada yang berangan berkata saya yang berhak untuk jadi apa? Khalifah. Sungguhnya Allah dan kaum mukminin enggan menjadi khalifah kecuali siapa? Jadi penerus kecuali siapa? Abu Bakar. Ini dijadikan dalil bahwasanya nas Abu Bakar menjadi khalifah. Demikian juga ada seorang wanita ketika bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau saya tidak dapati kamu, saya ketemu siapa?" Kata Nabi, "Ketemui siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu." Kemudian juga dalam riwayat Rasulullah SAW melihat berkata, ya, Rasulullah melihat dalam bainama ana naim ra'aituni ala qalibin.
Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi, aku berada di sebuah sumur. Kemudian alaiha dalwun, di atas sumur tersebut ada ember. Fanaza'tu minha ma Allah. Kemudian aku ambil air dengan ember tersebut sesuai yang Allah kehendaki. Thumma akhadhaha Ibnu Abi Quhafah. Setelah itu ember tersebut diambil oleh Abu Bakar. Seakan-akan estafet kepemimpinan. Nabi cerita, saya lihat dalam mimpi. Diambil oleh Abu Bakar, fanaza minha dhanuban aw dhanubain wa fihi naz'ihi wallahi yaghfir lahu dha'fun. Dan aku melihat dia mengambil air 1 kali ember atau 2 kali 2 ember. Dan ketika dia mengambil dalam ada kelemahan. Ada kelemahan. Isyarat bahwasanya pemerintahannya banyak stabil yang rusak, banyak orang murtad sana kemari. Dan ini isyarat bahwasanya Abu Bakar memimpin cuma 2 tahun. Dia hanya 2 tahun beberapa bulan. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma akhadha Ibnu Khattab fastahalat ghorban." Kemudian ember tersebut diambil oleh Umar. Ternyata embernya jadi besar. Embernya dia apa? Besar, ya. Falam ara abqariyan minan nasi yanzi'u naz'a Umar bin Al-Khattab hatta daraba an-nas bi'atan. Aku tidak melihat ada orang yang ambil air dengan ember besar seperti Umar. Umar ambil air banyak sampai orang-orang semua puas dengan air, sampai onta-onta mereka sudah minum dari air sampai mereka ikat di tempat tambatan onta. Artinya Nabi bercerita Umar luar biasa. Dan ini isyarat, kata bukan isyarat, ini nas bahwasanya setelah Nabi meninggal siapa yang jadi khalifah? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Ini semua pendapat yang mendukung bahwasanya Abu Bakar menjadi khalifah dengan nas tegas dari Nabi SAW. Namun pendapat jumhur seperti Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad dan yang lainnya berpendapat bahwasanya Abu Bakar adalah khalifah bukan nas yang tegas tapi isyarat dari Nabi SAW, karena Nabi tidak pernah berkata secara tegas yang jadi khalifah setelahku siapa? Abu Bakar. Seandainya nas tegas, tidak ada perselisihan awal di kalangan para sahabat. Ini semua hanya sekedar apa? Isyarat. Ya. Timbul pertanyaan di kalangan para ulama, kenapa Nabi tidak tegas-tegasan mengatakan penggantiku setelahku siapa? Abu Bakar. Sebagian berusaha mencari hikmah, kata mereka, karena Nabi tahu para sahabat tidak perlu disampaikan demikian, mereka akan pilih siapa? Abu Bakar. Yang kedua, ada yang mengatakan karena Nabi ingin mengajarkan kepada mereka adanya pemimpin tanpa ditunjuk oleh Nabi. Karena taruhlah Nabi tunjuk Abu Bakar. Nanti kalau Abu Bakar meninggal masalah, ya atau tidak? Tidak ada nas, ribut nanti. Maka sejak Nabi meninggal sudah ada pemilihan tanpa ada nas tegas dari siapa? Nabi. Karena setelah itu akan ada khalifah-khalifah selanjutnya yang tidak ada nas dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mohon maaf ini pertanyaannya kebanyakan. Anda bertanya sama ustaz yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.